Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa 31 Januari 2023, para forum tenaga honorer telah melakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum ataupun audiensi dengan Komisi 2 DPR RI Jakarta, di mana mengemukakan 5 tuntutan dari tenaga honorer. Adapun 5 tuntutan tenaga honorer tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencabut surat edaran Menpan RB nomor B-SM.M.02.03/2022 tertanggal 22 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena dianggap oleh tenaga honorer tersebut bahwa surat edaran Menpan inilah yang menjadi biang keroknya terjadinya penghapusan tenaga honorer di 2023. Inilah surat Menpan tersebut supaya dicabut. Poin 6B. Di poin B ini yang mengharuskan penghapusan tenaga honorer. B. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. C. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, Satpam, dapat dilakukan melalui tenaga alih daya ataupun outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga alih daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Istilah outsourcing ini juga sangat membuat tenaga honorer terganggu dan tertekan. Tuntutan yang kedua, merubah aturan rekrutmen P3K. Jabatan yang dilamar harus sesuai dengan ijazah ataupun linear. Ini satu kesulitan juga terhadap tenaga honorer sekarang. Tuntutan yang ketiga, keempat, dan kelima. Mari kita dengarkan bersama. Silakan, Bu. Terima kasih, Bapak. Akan kami sampaikan beberapa aspirasi. Yang pertama adalah mencabut surat edaran SE Menpan RB nomor B/M/SM.02.03 tahun 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada nomor 6, paragraf B menyebutkan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Kemudian yang kedua, merubah aturan rekrutmen P3K yang menyebutkan sebuah jabatan yang dilamar harus sesuai dengan pendidikan atau ijazah atau linear. Kemudian yang ketiga, mengadakan P3K pada instansi pemerintah daerah, proses rekrutmennya mengadopsi dengan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, di mana rekrutmen pengadaan P3K memprioritaskan atau memberikan aturan penyeleksian di awal diutamakan dari tenaga honorer atau kontrak yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Keempat, perihal persyaratan surat keterangan kerja untuk dirubah hanya untuk pelamar yang sudah bekerja di instansi pemerintah, sehingga menggugurkan pelamar yang bekerja di swasta atau di luar instansi pemerintah. Dan yang terakhir, Bapak, merubah peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 pada bab 15
ketentuan peralihan pasal 99 yang menyebutkan batasan tenaga kontrak atau honorer yang bekerja di instansi pemerintah hanya akan tetap dipekerjakan sampai 5 tahun sejak peraturan tersebut diundangkan dan akan berakhir pada 28 November 2023 untuk dapat dirubah menjadi pekerja berkelanjutan dengan diangkat menjadi P3K. Demikian Bapak harapan-harapan yang kami sampaikan yang mengacu kepada peraturan-peraturan. Terima kasih. Akhir kata, wawahumahwik ila atwami thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tadi tuntutannya. Ya, oke. Tolong matiin Bu mic-nya. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, cukup ya. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.